pagi, dapat. Pagi kan. Ya. Nama saya Danang, nama kakak Danang. Oke, Dapa bener ya? Tahu sih bener Dapa Kak ya. Sesuai di WA tadi kan. Oke, kita tadi udah Iya. sempat kontak-kontakan ya sebelumnya. Lagi Dapa dari mana nih? Dari rumah kebetulan Kak. Dari rumah langsung. Rumahnya di Nunyai. Di Nyunya. Raja Bahasa Nunyai. Kakak tahu Kak? Oh iya, berarti nggak terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh, 5 menit lah Kak dari sini. Nggak terlalu jauh dari sini sekitar 5 menit. Iya. Tapi aman di jalan. Aman harusnya kan 5 menit ya, cuma tadi kan udah musim hujan juga sih kan, sering hujan. Terus mau nggak mau neduh dulu tadi di mau makan apa tadi nggak tahu, lupa itu pergi gitu akhirnya yang makan lah kalian sarapan. Sebenarnya ada ya sih tadi memang agak gimana gitu dingin gitu emang Kak. Tidur sebenarnya cuma emang aja yang mau distraksi. Oke. Lagi ada yang mau distraksi. Berarti memang kesini diniatin benar-benar ya mau kesini ada yang mau diceritain. Oh tadi udah makan berarti? Udah. Oke banget ya, udah siap berarti ya kalau misalkan mau cerita ya. Siap sih, cuman ya nanti kakak gimana kakak yang harus pasti. Udah apa sebelumnya? Ini pertama kali konseling kayak gini atau? Baru pertama kali Kak, jujur. Oke. Mau nyoba emang kemarin tuh. Cuman emang belum berani aja sih Kak, emang baru sekali ini lah. Oke, tapi sebelumnya udah pernah cerita pasti pernah kan? Ada cerita lebih ke dengerin orang lain sih Kak, cerita orang lain. Oke. Lebih banyak yang dengerin. Iya. Orang lain banyak lah yang cerita ke apa. Berarti pertama kali cerita langsung ke tempat yang memang tempatnya bercerita gitu, konseling pertama kali. Oke. Jadi sebelum kita masuk ya konseling kita bahas lebih lanjut karena dapat pertama kali juga, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu nih di sini. Apa itu Kak? Di sini ada namanya asas-asas. Pertama ada asas kerahasiaan. Tentunya di asas kerahasiaan ini apapun nanti yang dapat ceritain, yang dapat keluhin, yang dapat pengen konsultasikan ke kakak di sini itu ya sifatnya rahasia gitu. Jadi kakak sangat menjaga yang apa yang bakal dapat ceritain ke kakak gitu. Karena kan bisa jadi yang dapat ceritain sifatnya sensitif atau gimana gitu. Jadi dapat nggak perlu khawatir lagi kalau untuk cerita. Jadi benar-benar yang mau dikeluarin, yang mau diceritain aja. Yang kedua ada asas kenormatifan. Yang sama-sama kita tahu. Data sekarang apa? SMA kelas 11 ini Kak. Ini kelas 11. Yang sama-sama kita tahu, dapat juga kita tahu di kehidupan kita sehari-hari ini ada norma-norma yang berlaku di kehidupan kita. Norma kehidupan sosial segala macam. Nah, yang bakal kita bahas di sini, yang bakal kita obrolin di sini, kita nggak akan menyinggung norma-norma di kehidupan kita sehari-hari gitu, oke? Jadi nggak melanggar lah ya Kak ini. Betul. Jadi tetap aman, tetap terjaga gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada asas keterbukaan. Tadi Dapat sendiri udah bilang, tadi kakak tanyakan Dapat kesini memang diniatkan kesini. Iya kan, diniatkan kesini artinya kan memang dengan kesadaran penuh pengen cerita, pengen kesini gitu. Jadi ya tapi ini bener kan nggak ada paksaan dari siapa gitu, nggak ada sih, emang itu kemauan diri sendiri gitu Pak. Kemarin bisa dapat kontak kakak di sini dari mana tuh tahunya tuh? Ada mungkin dari temen apa ya Kak ya, entah temen terus ada browser gitu. Terus coba lah iseng maju mundur tuh Kak, sebelumnya chat enggak ya, kan ya, ada lah pokoknya temen pernah cerita juga kan ke saya sendiri punya pengalaman buruk yang gimana dia cerita ke temen dia, terus sebar gitu ke ceritanya. Jadi kayak kan, jadi
jadi takut gitu lah kalau mau ini chat sekarang nggak ya, mau nyoba cerita nggak ya, jadi kalau maju mundur. Cuma tadi ini berani diri kemarin sih, lebih tepatnya kemarin chat kakaknya juga kan, berani diri kayaknya harus gitu cerita. Kakak sangat-sangat mengapresiasi ya dapat memang udah berani kesini gitu untuk benar-benar cerita di tempat yang paling aman, bisa kakak bilang kan Paling aman. paling aman kan tadi dapat sempat bilang kalau misalkan tadi ada temen apa yang cerita kemudian cerita sesebar segala macam. Nah sebenarnya itu menjadi perhatian yang paling utama dalam konsumen kita di sini gitu terhadap klien kakak yang lain juga gitu. Kasusnya banyak banget ya gitu. Dan sangat amat bahaya ya kalau misalkan memang bertemu dengan orang yang punya niat buruk gitu kan, dengan apa yang dia tahu tentang kita dia bisa sebarkan luas dan segala macam. Cerita ini katanya sih temen, kayak dia temanku ini kan, nggak bakal disebar gitu, tapi taunya dia tahu sendiri kayak disebar, terus dia makin malu juga dia kan, dia kayak mau disebar padahal janjinya nggak akan sebar gitu. Iya begitu pokoknya ya. Jadi dapat pokoknya di sini aman, nggak perlu worry lagi. Oke. Tapi aku mau nanya lagi ya. Boleh. Tadi kan kakak bilang ada kerahasiaan kayak. Oke. Kan ya maksudnya sini tuh masih agak-agak takut gimana gitu kak, tapi aman kan kak harusnya. Ya. Aman banget. Kakak sekali lagi bilang di sini tempat bercerita paling aman. Bisa kakak bilang paling aman. Salah satunya paling aman ya. Jadi dapat benar-benar hapuslah pikiran itu pelan-pelan seiring dengan kita berjalan konsulnya dapat juga pasti benar ya saya kalau misalnya di sini aman. Oke. Agak lega sih kak dengar. Makasih kak ya. Sekali lagi kakak apresiasi keberanian dan kesini walaupun memang masih agak ragu-ragu. Oke. Sebelum lanjut lagi kakak mau sampaikan juga kalau misalkan proses konseling kita mungkin berjalan sekitar 30 sampai 30 menit. Oke. Bersedia ya? Bersedia kak. Bersedia. Sudah aman ya? Aman. Perut udah aman. Udah makan udah siap. Sekarang kakak minta dapat ceritain pelan-pelan apa yang sebetulnya pengen dapat ceritain dan yang dapat rasain dulu. Kalau untuk rasain sih kak ini, saya lagi ngerasa capek aja sih kak. Oke. Nggak tahu kenapa kak, di pikiran itu capek, di badan juga capek, entah kenapa tuh ngerasa malas tuh kak buat ngapain, nggak mood gitu lah kak, mau keluar juga ini tadi aja maksain juga kan kak. Capeknya mungkin ke capek fisik atau ke pikiran dan yang lain. Main di pikiran sih kak, lebih ke pikiran karena kan nggak tahu juga penyebabnya apa sebenarnya, cuma ya aku dalam diri kayaknya biar kakak bisa kak sebenarnya aku itu kenapa. Ya tadi dapat bilang juga capeknya karena pikiran segala macam itu tadi wajar, apalagi dengan tadi dapat sempat bilang dapat tuh sering dengerin banyak teman. Mungkin iya kak, mungkin dari situ ya. Dapat sering dengerin banyak teman sedangkan dapat enggak pernah jarang cerita gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir iya juga sih kak, wajar dan memang itu salah satu apa ya cukup bahaya ya kalau misalkan kita karena dari pikiran itu. Mungkin kalau misalkan kita capeknya karena fisik, karena kita pegel segala macam, itu kita istirahat, dengan istirahat mungkin aja sehari atau 2 hari memang udah baik bisa pulih gitu. Tapi kalau misalkan capeknya karena pikiran, karena dari dalam kita itu yang sebetulnya bisa berlarut-larut dan kalau misalkan dibiarkan menumpuk itu tadi yang bakal bisa bahaya gitu. juga ya. Nah kan kalau misalkan orang nge-gym kan mereka istirahat, habis itu ada restnya, setelah itu baru bisa duluan lagi, mungkin itu udah stabil
lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan pikiran itu jadi bisa berlarut-larut, kemudian menumpuk dan malah memunculkan bisa ke depresi mungkin atau ke penyakit yang lain. Itu bisa menjadi pemicu atau faktor-faktor penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi yang saya rasain ini sebenarnya harus benar diselesaikan kayak. Iya, karena harus sama-sama kita tahu dulu apa yang sebetulnya bikin kita itu capek pikiran gitu, apa yang dapat pikirin itu apa gitu. Kita harus di sini kakak bakal bantu sebetulnya dapat tuh capeknya pikiran itu kan, capek karena pikiran itu pikiran apa sih gitu. Nanti kakak akan bantu juga di sini, oke? Yang penting dapat itu tadi sesuai asas keterbukaan, dapat benar-benar ceritain tanpa ada yang mungkin dapat tutup-tutupi atau yang dapat sembunyikan gitu. Oke, yang penting dapat all out aja, keluarin semuanya apa yang pengen dapat ceritain supaya proses konseling kita kali ini tuh benar-benar maksimal gitu, dari mulai tahap-tahap awal seperti ini. Karena gimana mau mendapatkan jawabannya kalau misalkan persoalannya aja belum ketemu, belum jelas gitu. Maka dari itu ya itu tadi, kakak perlu tahu sebetulnya apa yang dapat pikirin gitu kan. Saya Tapi emang benar sih kak, kakak bilang tadi kayaknya capek di pikiran, dan pas aku pikir-pikir lagi emang kayaknya aku tuh yang benar capek di pikiran kak, karena emang terlalu banyak mungkin ya, kayak terlalu banyak dengerin cerita orang lain, masalah orang lain, terus yang dimana itu secara nggak langsung aku mikir juga kan, mikir juga mau nggak mau ya harus bisa memposisikan diriku ke temanku itu apa sebagai kendala ya. yang baik gitu. Tapi ternyata capek sih harus. Ya pasti capek dapat, karena setiap masing-masing dari kita ini kan pasti punya keluhan, punya masalah mungkin yang memang harus diceritakan kepada orang-orang yang memang kita percaya gitu. Bisa dari orang terdekat atau konselor yang memang benar-benar bisa menjawab, membantu lah gitu, pasti membantu. Mungkin kan kalau misalkan kita cerita kepada orang terdekat mungkin seperti orang tua mungkin, atau teman dekat, atau kasih mungkin, bisa juga pacar gitu. Itu memang bisa kalau misalkan sekedar untuk mengeluarkan isi pikiran, mengeluarkan, karena dengan kita bercerita itu sebetulnya kita tuh walaupun walaupun terkadang kita itu walaupun nggak mendapatkan jawabannya, tapi dengan kita berhasil mengeluarkan gitu, berhasil mengungkapkan, itu bisa sedikit membantu diri kita gitu. Itu tadi lega gitu kan. Terus apa ya, dengan kita cerita dan didengar itu sebetulnya ada apa ya, di dalam diri kita itu yang tidak secara tidak langsung tuh membantu kita. Oh, saya didengar gitu, saya harus bisa nyelesain, walaupun memang setelah bercerita nggak mendapatkan solusi dari si pendengar gitu. Kita benar-benar, makanya karena sedikit kaget tadi Bapak bilang nggak pernah bercerita dengan teman-teman orang terdekat Bapak, tapi malah banyak yang cerita gitu. Dengan kita punya masalah pikiran, kita mendengarkan kan Makin lagi iya, masalah gitu tadi, pikiran menumpuk, bahayanya gitu. seperti juga tadi kan, Betul. kadang bingung juga sih kak, sebenarnya kayak ngerasa mau cerita itu gimana, kadang ini cerita penting nggak sih kak sebenarnya, maksudnya gitu kayak mikir gimana ini perlu nggak sih sebenarnya buat diceritain. Terus teman juga kan tadi yang dia pernah cerita temennya malah sebar banyak lah kak faktor-faktor lain yang kayak gitu tuh yang bikin kita nggak ya kayak gitu kak, jadi takut lah ini yang takut
iya pada mau. Cuma kenapa buat nikah itu susah banget gitu kan? Apa karena nggak dibiasain cerita sama orang tua bisa jadi sih kan? Karena orang tua cuma dekat sama ibu sih kak kalau kakakku. Oh di rumah? Iya di rumah Di dekat rumah sama ibu. dekatnya cuma dengan ibu. Dengan ibu sekarang dengan Ayah lah, cuma seadanya aja komunikasi. Dan itu pun cerita-cerita mulai SMA ini kalau ke ibu. Oh, Iya. tapi udah cerita. Udah cerita tentang ini sih kak, lebih ke di sekolah ngapain aja. Okay. Terus kan sekarang lagi gimana kayak lagi putus juga kak, baru putus. Jadi kayak ya agak paham lah. kakak pasti pernah ngerasain lah. Paham lah ya kalau misalkan masalahnya itu paham. Itu jadi kayak ya baru cerita ke orang tua atau ke ibu lah lebih tepatnya, baru SMA ini. Karena sebelumnya itu gimana ya, hubungannya itu kayak kurang gitu lah kak. Jadi dapat itu mulai cerita itu dimulai saat SMA bener kak. Dan cerita hanya ke ibu. Itu pun masih kadang memilih ya kadang bener. Itu tadi yang tadi dapat bilang penting nggak sih buat cerita. Oke. Ya itu tadi lah pokoknya sebetulnya bukan penting nggak penting menurut kan di sini dapat bisa mikir gitu karena apa? Takut yang pendengar kayak apa sih atau ya atau kayak gitu bisa jadi. Terus takut responnya sih kak, kadang responnya nggak sesuai sama kita kan, takutnya malah gimana gitu kan, kurangnya di hati. Terus banyak lah, aku juga dulu pernah sempet cerita sebenarnya ke teman-teman, ceritanya ya random aja, cuma responnya itu kak yang bikin gak enak dia. Entah dia lagi main HP, aku yang cerita dia malah sambil main HP, scroll TikTok gitu. Terus kan kayak ngerasa kayak gini sih didengerin nggak sih dia gitu ya. Sebenarnya dengerin nggak sih dia ini gitu kan. Kalau misalkan itu responnya ya kita memang nggak bisa kontrol, cuma yang kakak pengen sedikit ngasih masukan sebetulnya penting nggak pentingnya itu tergantung dapat menurut dapat gimana, itu penting nggak menurut dapat, perlu diungkapkan nggak, yang itu tadi kalau misalkan kita pendam merasa pakainya nggak penting tapi kita kepikiran itu kan artinya penting untuk mungkin dikeluarkan aja, sekedar disampaikan ke orang terdekat aja gitu. Itu kan artinya penting kalau misalkan memang sudah menumpuk gitu. Ya mulainya itu sih kak yang berat. Emang kakak bisa kakak bantu. Emang berarti makanya di sini kakak bisa bantu buat dapat bisa cerita, dan insya Allah kakak juga bisa kasih jawaban atau solusinya dari permasalahan yang udah kita bahas ini. Oke, baik. Kita kembali lagi ya ke topik yang awal. Gitu. Kalau misalkan bisa kakak sedikit ringkas dari cerita awal tadi yang dapat sudah ceritain, intinya dapat tuh kan capek karena selalu mendengarkan cerita jadi tempat cerita, menjadi wadah cerita buat banyak orang, banyak teman-teman dapat gitu. Sedangkan dapat sendiri nggak pernah cerita dan sedang merasakan capek. Mungkin kalau kakak sedikit tangkap tadi awal-awal mungkin setelah dapat mendengarkan teman-teman dapat sekali, dua kali, tiga kali mungkin masih biasa aja, masih fine aja. Cuman kayaknya karena sudah terlalu banyak ya, jadi dapat sendiri capek untuk menahan sendiri gitu. Benar ya berarti ya, dengan apa yang kakak tangkap dari cerita dapat tadi yang dapat sampai. Oke, baik dapat. Jadi untuk proses lebih lanjutnya di sini kakak mau coba apa ya, mungkin ngejelasin dulu kali ya soal namanya teori Gestalt. Teori Gestalt. Jadi simpelnya
kita ini itu memandang atau menilai suatu pengalaman belajar itu kompleks dalam satu kesatuan yang bermakna gitu. Jadi bukan dalam bagian-bagian gitu. Jadi memang benar-benar dalam satu kesatuan gitu. Simpelnya begitu, gambaran jauhnya, gambaran apa ya? Ya awalnya begitulah. Intinya begitu. Kemudian setelah kakak mendengarkan tadi cerita dari Dapa, kakak mau coba mungkin pakai salah satunya teori empty chair. Kursi kosong. Kursi kosong. Jadi nanti kakak mau menghadapkan Dapa, bisa duduk aja dengan menghadapkan Dapa dengan kursi kosong di depan Dapa. Jadi kakak nanti Iya, jadi kakak nanti bisa geser mana gitu. Nah nanti di sini mungkin Dapa mungkin bisa coba refleksi atau gimana ya bahasanya yang lebih cocok. Mungkin refleksi sih, kayak nanti kakak pasti bakal bantu pada saat kakak hadapannya kursi kosong, yang mungkin salah satunya nanti kakak bakal coba ajak Dapa membayangkan, karena kan di sini yang Dapa keluhkan kan dengan diri Dapa yang sebetulnya pengen bercerita, capek dengan semuanya sendiri segala macam. Kakak mau coba ajak Dapa untuk kesana gitu. Oke. Jadi dengan kursi kosong di sini nanti kita coba akan membayang-bayangkan itu ya. Oke. Berarti kursi kosong itu nanti aku ini gimana Kak? Maksudnya bolak-balik kah atau nah kalau misalkan bolak-balik sih enggak, cuman nanti Dapa diselesaikan aja dulu, dikeluarkan semua dulu dengan satu POV. Setelah itu nanti Dapa bisa pindah lalu coba mendalami lagi apa yang Dapa sebelumnya udah sampaikan. Kemudian dengan POV yang berbeda Dapa bisa jawab lagi dengan apa yang sebelumnya diungkapkan. Ada lagi pertanyaannya mungkin sebelum kita langsung praktek? Paham Kak, nanti selebihnya kalau emang saya kurang paham nanti kakak aja ya. Nanti pasti kok kalau kakak bantu arahan juga siapa, karena nggak sendiri dapat di sini. Oke. Siap ya guys ya. Tadi udah kakak sampaikan juga terkait teorinya, kita bisa langsung praktek ya. Oke ya. Pakai apa Kak, lupa? Tadi pakai empty chair. Empty chair. Kursi kosong tadi ya? Teknik kursi kosong. Oke. Bisa kita mulai ya. Berarti kakak bisa geser dulu mungkin biar Dapa bisa menghadapkan di kursi kosong. Oke? Boleh. Kakak coba ambil kursi dulu ya. Bentar ya. Ini aku duduknya di mana Kak? Di situ aja nggak apa-apa nanti, tapi nanti kan kakak mau coba bantu Dapa tuh buat menyelesaikan atau Dapa sendiri menyampaikan langsung gitu kepada yang sebenarnya yang aku rasain lah ya kayak Dapa rasain, kayak Dapa bisa di sini, Dapa di teknik ini Dapa bisa ungkapin kepada diri Dapa yang sebenarnya selalu kuat, yang sebenarnya jadi pendengar buat banyak teman. Sedangkan Dapa hari ini sekarang yang kakak lihat sekarang ini kan Dapa kan yang sebetulnya capek, tapi kan sebetulnya nggak gitu kan kenyataannya di luar kan. Dapa tadi selalu mendengarkan, selalu terlihat kuat. Nah disinilah nanti sosok Dapa itu gitu. Oke, jadi kakak ya gitu. Nanti kakak mau coba bantu gimana caranya Dapa bisa sampai ke sosok Dapa yang satu ini gitu. Oke? Siap ya? agak tegang nih Kak. Ya. Untuk pertama kalinya ya Kak. Nggak apa, mungkin bisa remaja atau gimana. Yang penting Dapa bisa mendapatkan feel-nya berinteraksi langsung dengan sosok ini gitu, sosok Dapa yang selalu tadi. Oke? Kurang aja sih Kak, lebih dapet yang penting Dapa bisa lebih merasakan. Kalau misalkan mau. Oke Dapa,
sekarang bisa kita mulai ya, karena sekarang kakak sudah menghadapkan kamu dengan kursi di depan kamu yang sebenarnya kosong, tapi di sini kakak mau kamu coba membayangkan di depan kamu ada sosok Dapa yang sebenarnya di luar sana banyak orang lihat, banyak orang tahu, dan banyak orang kenali sebagai Dapa yang kuat, Dapa yang selalu menjadi tempat cerita, menjadi wadah cerita bagi banyak orang, bagi teman terdekat, bagi orang terdekat yang selalu kuat. Sudah? Sudah Kak. Kalau Dava sudah membayangkan di depan Dava sudah ada sosok Dava yang kuat itu, kakak mau dengar apa yang pengen Dava sampaikan kepada Dava kuat ini. Aku mau bilang buat kamu Dapa yang kuat. Kamu kenapa sih? Kenapa harus selalu jadi orang yang sok kuat? Kenapa harus kamu tuh kelihatan harus kelihatan baik-baik aja? Kamu boleh capek, sebenarnya kamu boleh bercerita ke orang, tapi kamu kenapa harus memendam semua itu? Ada lagi mungkin bisa dikeluarkan semuanya tanpa ditahan. Dava sebetulnya pengen apa bisa disampaikan. Aku ingin bilang ke kamu, kalau kamu tuh harus cerita ke orang, nggak usah dipendem. Kalau emang kamu lagi capek, bilang ke teman kamu terdekat kamu, ke ibu lah, nggak apa-apa, teman, sahabat kamu kecil. Kamu bilang kalau kamu lagi ada masalah. Kenapa kamu harus bersikap semua itu fine? Kenapa kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri? Oke Dava, tetap di perasaan itu kamu rasakan apa perasaan kamu sebenarnya. Kamu rasakan perasaan capek itu, Aku tuh capek, banget. ya. Kenapa kamu tuh nggak mau cerita ke orang? Kamu cerita tuh pun bingung. Kenapa padahal mau cerita aja apa? Ya, bilang langsung ke diri kamu yang kuat ini. Kamu tuh nggak harus, kamu pasti mendengarkan statement yang bilang cowok itu nggak boleh cerita. Itu bullshit, semua itu bullshit. Cowok tuh juga harus cerita deh Pak, biar kamu tuh merasa lebih lega. Kamu tuh boleh meluk orang lain, nggak apa-apa sekali, biar kamu tuh lebih merasa plong. Oke Dava, kamu sudah sampaikan ke Dava kuat ini. Sekarang bisa kamu buka dulu matanya. Sekarang kamu bisa pindah ke kursi sebelah sini. Silahkan pindah dulu, nanti kakak jelaskan. Silahkan. Nah, setelah
dapat sudah pindah posisinya di kursi yang sini, seperti yang tadi kakak sampaikan. Di sini tadi ada Dava yang selalu kuat. Sekarang kakak mau dengar respon kamu sebagai Dava yang kuat setelah mendengar tadi yang disampaikan oleh Dava yang sebenarnya, perasaan Dava yang sebenarnya. Kakak mau dengar responnya? Ya, silakan kamu dalami lagi. Iya, aku tuh paham. Tapi kan aku harus selalu kuat. Aku harus selalu kuat karena kan laki-laki itu yang dipegang. Karena laki-laki itu kan nggak boleh lemah. Ada lagi mungkin yang pengen kamu sampaikan, yang pengen kamu respon? Kalau kamu lemah, kamu gimana apa? Kalau kamu lemah, emangnya apa yang terjadi? Kau bisa sampaikan. Seperti ucapan tadi, aku harus kuat. Kalau aku lemah, orang sekitar sekitar kamu itu nanti gimana? Orang bakal menganggap kamu itu nanti lemah. Udah? Oke. Sekarang bisa dapat buka matanya, boleh? Oke. Oke Dapa, setelah tadi sudah kita coba untuk teknik MTC atau kursi kosong ini, tadi Dapa sendiri sudah secara tidak langsung sudah bisa tahu lah seharusnya sebetulnya apa yang membuat Dapa bisa tidak seperti yang sebetulnya gitu. Tapi kakak pengen dengar langsung apa perasaan Dapa setelah tadi sudah melakukan itu, karena kita sudah selesai ya dari POV ini. Kakak mau Dapa sekarang menjadi Dapa yang semula, Dapa yang awal lagi. Apa perasaannya setelah Pindah atau harus pindah dulu kak? bebas ya, mungkin kalau misalnya pindah kakak jadi di situ. Oh iya pindah ya udah. Aneh ngeliatnya. Ini kakak taruh dulu ya berarti ya, gitu ya. Ya, bisa dapat ngomong langsung ke kakak apa perasaannya tadi setelah sudah melakukan teknik tadi. Boleh untuk jadi orang yang kuat, tapi boleh sesekali buat jadi orang yang lemah juga kak. Karena kalau emang harus selalu kuat di segala kondisi, kayaknya bakal capek di kemudian hari gitu kan. Itu sih yang bisa dapat dari teknik itu. Oke Dava, jadi dari yang kamu sampaikan barusan, berarti kamu sudah menyadari lah ya kalau ada diri kamu yang sebetulnya pengen dimengerti juga, kadang capek, kadang kuat juga, ada posisinya masing-masing gitu ya berarti ya. Oke. Mungkin sudah hampir selesai ya konseling kita hari ini gitu. Nggak kerasa ya, karena tadi sudah kakak sampaikan mungkin berjalan sekitar 30-40 menitan gitu. Tapi kakak penasaran dari proses konseling kita hari ini, dari teknik yang tadi sudah kakak sampaikan juga, dan kita terapkan juga dengan sama-sama tadi soal MTC ya. Terus dipasang tadi, apa yang sebenarnya dapat dari hari ini? Kalau saya dapat dari hari ini, ya kamu tuh boleh cerita gitu loh ke orang lain. Nggak apa-apa sesekali kamu tuh mengeluh kepada orang lain. Kamu nggak selalu harus boleh kuat gitu dalam segala kondisi gitu kan. Seperti saya tadi, sorry, Ya. seperti
seperti yang saya bilang tadi kak. Oke, sip. Boleh. Ya, kakak senang juga lah ngedengarnya kalau misalkan Dava sudah paham itu gitu, karena kan sebelumnya kayak yang tadi waktu Dava baru datang Dava cerita juga kalau Dava sebetulnya capek pengen didengar juga tapi nggak bisa untuk Mengungkapi, jadi iya. itu gitu, nggak bisa mengungkapkan, akhirnya itu tadi pura-pura kuat sehingga capek sendiri dan ya itulah ya tadi yang tadi Dava sampaikan. Sekali lagi kakak sangat amat apresiasi kepada Dava karena sudah berani kesini untuk cerita gitu, karena kan ini pertama kalinya ya Dava konseling di tempat yang memang benar-benar untuk cerita gitu, tanpa harus ada lagi tuh perasaan mungkin Dava tadi bilang teman Temennya, cerita ya. soalnya segala macam sampai tersebar. Nah itu tadi kakak apresiasi itu keberanian Dava kesini datang. Kalau dipikir-pikir kita ini kan baru kenal ya kak ya. Iya kan Keren, sebetulnya memang iya. baru kenal, tapi ya itu tadi karena tadi awal kakak sudah sampaikan asas-asasnya dan Dava mengerti, ya senang lah pokoknya. Artinya kan dari yang Dava sampaikan tadi Dava sudah dapat poinnya, artinya memang proses konseling kita pada hari ini berhasil gitu. Kenapa? Dava mendapatkan jawabannya lah kenapa sih sebetulnya gitu. Oh ini gitu, itu udah tahu. Dan setelah tadi Dava sampaikan poin yang Dava dapat hari ini, kira-kira apa langkah kecil yang pengen Dava lakuin mungkin setelah untuk besok mungkin setelah Habis konseling ini ya kakak mau ada pertama bakal lebih cerita sih kak, lebih cerita ke nyoba cerita ke salah satu orang mungkin entah orang kan boleh ya. jangan ya memicu perasaan muncul lagi, kayaknya lebih ke sahabat sih kak. sahabat. Ya tadi kan Dava sudah sempat cerita kalau sebetulnya Dava sudah berani cerita ke ibu ya di rumahnya. Mungkin dari situ Dava bisa, tapi kan masih dipilah-pilih ya cerita ke ibu. Nah di situ bisa coba, karena kan ibu Dava juga pasti punya trust yang besar lah kalau terhadap ibu, harusnya bisa lebih besar trustnya daripada Dava cerita ke kakak. Harusnya Mungkin dari ibu dulu sih kak. mungkin ya bisa bisa lebih terbuka lagi ke ibu. Setelah bisa lebih terbuka lagi ya baru bisa mungkin yang memang nggak percaya, benar-benar percaya. Nah, seneng lah kakak udah tahu, udah ngedengar apa langkah selanjutnya yang pengen Dava lanjutkan, Dava lakukan. Oke, kayaknya cukup konseling kita hari ini. Nanti kalau misalkan Dava pengen ada yang disampaikan lagi, diceritain lagi, ya Dava sudah tahu di sini tempatnya gitu. Oke, dan tanpa worry lagi soal kerahasiaan segala macam. Nggak usah dijelasin lagi nih kak. Berarti besok kalau misalkan di sini Langsung kita nggak usah bahas iya. soal asos lagi lah ya, udah aman ya. Kabar aja mungkin kak. Oke deh kalau gitu, thanks ya Dava ya sudah kesini cerita. Itu tadi Dava sudah punya kontak kakak, bisa langsung atur jadwal kita. Aman aja kak.